Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Telapata Jataka. Saat seseorang penuh perhatian, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika menetap di hutan, dekat kota Desaka di negeri Sumba, mengenai Janapada Kalyani Sutta. Di suatu waktu ketika Buddha menetap di hutan dekat kota Desaka, beliau mengajarkan perumpamaan yang kuat tentang perhatian dan pengendalian batin. Ia menggambarkan seorang lelaki yang diminta membawa sebuah pot berisi minyak penuh hingga ke bibirnya, berjalan di tengah keramaian dan keindahan yang memikat. Sementara di belakangnya, seseorang mengikuti dengan pedang terhunus. Jika setetes minyak saja tumpah, nyawanya akan melayang. Dalam keadaan demikian, tak ada ruang bagi kelengahan, karena perhatian penuh menjadi satu-satunya keselamatan. Para bikhu memahami bahwa pot minyak itu adalah lambang batin, dan perjalanan di tengah keramaian adalah kehidupan itu sendiri. Sang guru menegaskan bahwa latihan kesadaran harus dijaga seperti orang yang mempertaruhkan hidupnya. Lengah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Namun beliau menambahkan bahwa di masa lampau, ada seseorang yang mampu menjaga perhatian bahkan tanpa ancaman pedang. Dan karena itulah, ia meraih kejayaan. Di kehidupan lampau itu, Bodhisatta terlahir sebagai pangeran bungsu, putra raja di Benares. Ia dikenal rendah hati dan sering melayani para paceka Buddha yang datang ke istana. Suatu hari, ia bertanya tentang masa depannya, dan para paceka Buddha menjelaskan bahwa ia tidak akan menjadi raja di negerinya sendiri, melainkan di kota jauh bernama Takasila, jika ia mampu menempuh perjalanan berbahaya dalam 7 hari. Perjalanan itu menuntut pengendalian indera yang luar biasa. Sebuah hutan dipenuhi yaksa wanita yang memikat pengembara dengan kecantikan, suara, aroma, rasa, dan kenyamanan surgawi. Siapapun yang terpikat akan dibunuh dan dimakan. Bodhisatta menerima jimat pelindung dan berangkat, ditemani 5 orang sahabat yang berjanji akan menahan diri. Namun satu demi satu sahabatnya jatuh. Ada yang terpikat oleh kecantikan, ada yang terhanyut oleh musik, aroma, rasa, dan kenyamanan. Setiap kali Bodhisatta memperingatkan, tetapi nafsu selalu menemukan alasan. Mereka tertinggal dan tak pernah kembali. Akhirnya, hanya Bodhisatta yang tersisa, berjalan dengan perhatian penuh, menolak untuk menoleh, mendengar, atau tergoda. Seorang yaksa wanita terus mengikutinya, menyamar sebagai istri, bahkan berpura-pura hamil. Namun Bodhisatta tak pernah goyah. Setiap tuduhan ia jawab dengan jujur dan tenang. Keteguhan batinnya menjadi perisai yang tak tertembus. Ia tiba di Takasila dengan selamat. Sementara yaksa wanita itu justru memperdaya raja kota dan menghancurkan istana dari dalam. Ketika kehancuran terungkap, rakyat menyadari bahwa hanya satu orang yang mampu melewati bahaya itu dengan selamat. Mereka melihat Bodhisatta sebagai sosok yang mampu mengendalikan diri, bijaksana, dan pantas memimpin. Ia pun dinobatkan menjadi Raja Takasila. Sebagai raja, Bodhisatta memerintah dengan keadilan, menjauhi jalan salah, dan menjalankan kebajikan. Semua itu berakar dari satu kemampuan utama, yaitu perhatian penuh terhadap batin sendiri. Kisah ini menjadi bukti bahwa kemenangan terbesar bukan menaklukkan musuh di luar, melainkan menaklukkan indera dan nafsu di dalam diri. Sang guru menutup kisah ini dengan menegaskan bahwa seperti orang membawa pot minyak penuh, seorang praktisi harus menjaga kesadaran tanpa lengah. Perjalanan hidup adalah perjalanan berbahaya, dan hanya perhatian yang membawa keselamatan. Solusi yang dapat dipetik dari Telapata Jataka adalah melatih perhatian penuh sebagai fondasi utama dalam menghadapi godaan kehidupan. Kisah ini menunjukkan bahwa bahaya terbesar seringkali datang dalam bentuk yang menyenangkan dan indah,
bukan dalam wujud ancaman yang kasar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan menghindari dunia, melainkan berjalan di dalamnya dengan kesadaran yang tajam. Dengan memperlakukan setiap momen seperti membawa pot minyak penuh, seseorang belajar menahan reaksi impulsif, tidak terhanyut oleh rangsangan indera, dan tetap berpegang pada tujuan jangka panjang. Dalam praktik sehari-hari, solusi ini dapat diterapkan dengan memperlambat respon, mengamati pikiran dalam bertindak, dan menyadari akibat dari setiap pilihan. Perhatian penuh menjadikan seseorang tidak mudah dimanipulasi oleh kesenangan sesaat, sehingga hidup berjalan lebih aman, stabil, dan bermakna. Pesan moral dari Telapata Jataka adalah bahwa kegagalan sering terjadi bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena kelengahan batin. Semua sahabat Bodhisatta telah diperingatkan, namun mereka tetap jatuh karena menganggap diri mereka mampu mengendalikan godaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kepercayaan diri tanpa kesadaran adalah pintu kehancuran. Nafsu tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan rayuan. Karena itu, pesan moralnya menekankan pentingnya kewaspadaan terus-menerus. Keindahan, kenyamanan, dan pujian bukanlah musuh jika dilihat dengan bijaksana, tetapi menjadi bencana ketika dikejar tanpa kendali. Hanya mereka yang mampu menjaga perhatian dan tidak menawar dengan kelemahan batinnya yang akan selamat. Kesimpulan dari Telapata Jataka adalah bahwa perhatian penuh adalah kekuatan sejati yang mengantarkan pada keselamatan, keberhasilan, dan kepemimpinan yang benar. Bodhisatta tidak menjadi raja karena ambisi atau kekuatan fisik, melainkan karena pengendalian diri yang konsisten. Kisah ini menegaskan bahwa dunia akan mempercayakan tanggung jawab besar kepada mereka yang mampu menjaga batin di tengah godaan. Ketika seseorang sanggup berjalan lurus tanpa menoleh pada rayuan yang membinasakan, jalan menuju keberhasilan akan terbuka dengan sendirinya. Inilah kemenangan batin yang menjadi dasar semua kemenangan lahiriah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.